Looks good on me, right? Sir Babyliss, stop being stubborn. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Private Princess Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang putri mahkota yang udah dewasa tapi masih aja bersikap manja dan dianggap gak bertanggung jawab atas tugasnya sebagai bangsawan. Untuk memperbaiki sikap tersebut, putri ini kemudian diperintah oleh sang ratu atau ibunya untuk mengikuti suatu pelatihan di sebuah akademi militer di Amerika. Putri mahkota ini pun akhirnya banyak belajar tentang kedisiplinan agar suatu hari nanti dia pantas untuk menjadi ratu yang bisa bertanggung jawab pada negaranya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah putri ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari sebuah kerajaan bernama Wingrevia, di mana ada seorang putri mahkota yang bernama Violet. Ceritanya, hari ini Violet diminta untuk mengikuti konser Natal di suatu tempat sebagai salah satu perwakilan dari keluarga kerajaan karena sang ratu sibuk mengurus pekerjaan lain. Sebagai putri kerajaan yang udah dewasa, Violet ternyata masih aja bersikap manja dan sering mementingkan keinginannya tanpa menghargai orang lain. Kebetulan hari ini Violet ada janji untuk membuat kue bersama ibunya, namun sayangnya sang ratu membatalkan janji mereka dengan alasan dia baru aja kembali dari sebuah rapat. Schedule, it's very full. Probably just lost track of time. Di saat putri Violet masuk ke ruang kerja ibunya, dia langsung tertarik melihat mahkota sang ratu dan ingin mencobanya. Nggak lama kemudian, akhirnya muncullah ibu Violet yang bernama Ratu Erika, yang ternyata udah mendapat laporan kalau Violet nggak bertanggung jawab sama tugas yang dia berikan. Sometimes we must do what is required. Semenjak suaminya wafat setahun yang lalu, Ratu Erika harus menggantikan perannya sebagai pemimpin kerajaan dan meminta Violet agar belajar menjadi penerus tahta. Ratu Erika pun lalu bertanya apa misi Violet sebagai seorang bangsawan, karena selama ini Violet masih aja bersikap manja yang membuatnya ragu apakah putrinya bisa menjadi penerus atau tidak. Lots of ideas. Many. But If you want to be queen, you must put in the work. Keesokan paginya, keluarga kerajaan kemudian mengadakan acara tradisi untuk memilih pohon Natal yang akan diletakkan di alun-alun kota. Namun di acara itu Putri Violet malah membuat kesalahan, yaitu nggak sengaja melepaskan kambing kerajaan yang akhirnya memilih sebuah pohon yang sangat kecil. no, wait, he's still choosing. Gara-gara kejadian itu, Ratu Erika menjadi sangat marah kepada putrinya karena Violet nggak bisa bertanggung jawab dengan tugas kecil yang mereka berikan. Ratu Erika pun semakin yakin kalau putrinya nggak layak untuk menjadi ratu, sehingga dia mulai berpikir untuk mencari pengganti Violet, walaupun orang itu bukanlah dari kalangan bangsawan. I want to be queen, mother. I do. Dalam pembicaraan tersebut, paman Violet yang bernama Felix kemudian ingin memberikan suatu ide untuk mengubah sikap keponakannya. Kebetulan dulu Felix pernah mengikuti akademi militer di Amerika, jadi dia mengusulkan agar Violet dikirim ke tempat itu dengan harapan dia menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Prove to me that you can be the strong leader. Karena ibunya setuju dengan ide paman Felix, Putri Violet lalu bercerita kepada kekasihnya yang bernama Pangeran Scott kalau dia akan pergi ke akademi selama 10 hari. Pangeran Scott pun yakin kalau Putri Violet bisa melewati latihan ini dengan mudah, dan dia juga ingin memberikan hadiah sebuah ponsel agar mereka bisa telepon-teleponan tanpa dipantau oleh operator kerajaan. Americans love to fawn over royals. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ryan yang bekerja di sebuah supermarket. Beberapa tahun yang lalu, si Ryan ini pernah menjadi pelatih di akademi militer, tapi karena suatu kejadian, dia akhirnya memutuskan untuk rehat dari kehidupan tentara. I can't give you a refund, sir. Ketika lagi bekerja, Ryan tiba-tiba didatangi oleh seorang kolonel bernama Yates yang memintanya untuk kembali menjadi pelatih bagi anak orang kaya yang kurang disiplin. Sebenarnya Yates nggak mau mengganggu kehidupan Ryan,
Tapi mengingat Ryan adalah pelatih muda yang berbakat, si kolonel akhirnya terpaksa meminta bantuannya. Pretty sure I'm not gonna be teaching anymore. You're kidding. Half couldn't think of a better replacement than you. Keesokan harinya, Ryan yang didampingi oleh seorang koki tentara bernama Squibby akhirnya menyambut kedatangan para peserta latihan. Dan sesuai informasi yang diberikan oleh Kolonel Yates, para peserta ini adalah anak-anak dari orang kaya yang membutuhkan pelajaran disiplin agar layak menjadi pemimpin. Thank you. Setelah semua orang udah berkumpul, Ryan lalu meminta mereka untuk memanggilnya dengan sebutan kapten yang akan melatih mereka selama 10 hari. Di sana, Ryan juga mengenalkan Squibby sebagai juru masak di akademi dan memberitahu 3 materi utama mereka, yaitu kedisiplinan, kepemimpinan, dan latihan fisik. I will mold you into leaders through 3 core components, aka the shredder. Do the work and you will succeed. Selama mereka mengikuti pelatihan, Ryan nggak memperbolehkan para peserta untuk menggunakan smartphone dan sejenisnya. Awalnya, Putri Violet berniat untuk menyembunyikan ponsel lipatnya, tapi ternyata mereka harus meninggalkan semua barang bawaan di gudang tersebut. We'll help you settle in. Oh, I noticed a clear lack of... Congratulations, Princess. You just landed your whole crew in early morning doo-doo. Singkat cerita, keesokan paginya, Ryan membangunkan semua peserta untuk berlari di sekitar akademi, dan setelah itu Ryan mengajak mereka untuk sarapan bersama. Ryan pun akhirnya memberitahu tentang beberapa aturan di tempat ini, tapi Putri Violet agak keberatan dengan cara Ryan ketika dia membangunkan mereka di pagi hari. To comply, you failed the course. You're an actual princess. Oh, yes. Setelah mereka semua selesai sarapan, Ryan kemudian mengajarkan mereka satu materi dasar tentang kepemimpinan. Tentu aja materi ini sangat penting bagi mereka, karena nantinya para peserta ini akan menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. I'm not quite familiar with this whole silent. Selain pelajaran teori, Ryan dan Squibby lalu meminta para peserta untuk membuat kue sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, yaitu anak-anak yang berada di rumah sakit. Ternyata kegiatan ini dirancang untuk melatih mereka bekerja sama di dalam tim, dan para peserta hanya boleh memakai bahan-bahan mentah yang udah disediakan oleh Squibby. Just keep in mind that it's for a good cause. Baking is very exciting. Great. You're in charge. Sambil menunggu para peserta membuat kue, Ryan dan Squibby kemudian berbicara tentang masa lalu di akademi ini. Ternyata dulu Ryan punya murid berbakat bernama Benji, di mana hubungan mereka diceritakan seperti saudara sendiri sampai mereka berdua membuat bangku di tempat ini. Yeah. Seen better days. Ketika lagi asik mengobrol, Ryan dan Squibby tiba-tiba mendengar suara alarm kebakaran dari dapur gara-gara para peserta nggak bisa memakai oven untuk membuat kue. Selain itu, para peserta nggak sengaja memakai adonan jadi yang dibuat oleh Squibby, tapi alasan itu membuat Ryan merasa marah dan menganggap kalau mereka semua belum bisa bekerja sama sebagai tim. Alright, it depends on a whole lot more than that. Now, Setelah para peserta gagal membuat kue, Ryan kemudian mengajak mereka untuk mencoba halang rintang di tempat itu. Tentu aja para peserta merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan tersebut, karena selain belum pernah mencobanya, mereka juga belum terbiasa dalam mengikuti latihan berat. Ketika mereka berkumpul di bagian akhir, Ryan lalu memberi contoh cara memanjat tali, dan meminta Putri Violet untuk mencobanya, tapi ternyata nggak berhasil. Kegagalan itu pun akhirnya memicu perdebatan antara Ryan dan Putri Violet, karena Ryan terus aja marah-marah kepada mereka, seolah-olah mereka adalah calon tentara yang akan berperang. The most cheery of seasons. You said what we were all thinking. Well done. Gara-gara perdebatan barusan, Squibby kemudian datang menemui Ryan dan mengajaknya berbicara mengenai pendapat Violet. Di sana, Squibby meminta Ryan untuk melatih lebih halus, karena latihan ini dilakukan di masa-masa Natal dan para peserta butuh keceriaan sambil memperbaiki sikap mereka. Everybody deserves a good Christmas. Keesokan paginya, Ryan lalu kembali memberikan tugas pelayanan kepada para peserta
yaitu membawa beberapa pohon Natal ke sebuah gereja di daerah sana. Awalnya Ryan berbicara dengan nada yang tegas seperti biasanya, tapi untungnya Squibby sempat memberikan kode agar Ryan mau bersikap lebih lembut kepada mereka. Without a little holiday joy. You've got, Captain. Come on. You got such lovely buddy. Setelah mereka selesai sarapan, Ryan kemudian menunjukkan beberapa pohon yang akan mereka bawa ke sebuah gereja. Pada saat itu, para peserta langsung komplain akibat jarak gereja yang cukup jauh, tapi tiba-tiba aja Putri Violet memikirkan sebuah ide untuk mengerjakan tugas mereka dengan mudah. Be like that. We'll match fire with fire. Putri Violet dan dua temannya yang bernama Bobby dan Noel lalu menyelinap ke dalam gudang untuk mengambil ponselnya dan segera memesan jasa kirim. Can I ask, why all the silence? Nggak lama kemudian, akhirnya datanglah dua orang dari jasa kirim, dan sesampainya mereka di tempat tujuan, para peserta langsung berpura-pura kecapean akibat berjalan cukup jauh. This one, Cap? Thanks, Finch. Di saat para peserta mengumpulkan sarung tangan, Ryan tiba-tiba aja menjadi curiga kenapa sarung tangan mereka masih terlihat bersih. Dari kecurigaan itulah Ryan mengancam akan menggagalkan mereka semua, jadi Putri Violet akhirnya terpaksa mengakui kesalahannya dan memilih untuk mengundurkan diri. Sebelum Putri Violet pergi dari akademi, Ryan lalu memperbolehkannya untuk menelpon Ratu Erika yang merasa marah karena putrinya terlalu cepat menyerah. Ratu Erika yang kecewa pun akhirnya menyuruh putrinya agar segera pulang karena Violet belum memikirkan misinya sebagai bangsawan dan gak ada usaha untuk menjadi penerus. Have you found your mission yet? Let me call you, Cap. I'm fine. Airport's only a few miles. Di saat Violet akan pergi ke bandara, dia tiba-tiba aja melihat seorang pria tua bisu yang ban mobilnya terjebak di tumpukan salju. Kebetulan Putri Violet punya ide untuk membantu pria tersebut, dan kejadian itu dilihat oleh Ryan yang sebenarnya ingin mengantar Violet ke bandara. Setelah melihat kejadian itu, Ryan jadi merasa kagum kepada Putri Violet karena dia mau menolong orang yang kesulitan dan ternyata juga mengerti bahasa isyarat. Ryan pun mengatakan kalau Putri Violet sebenarnya memiliki jiwa pemimpin, yang ternyata ucapan itu bisa membuat Violet berubah pikiran dan akhirnya memutuskan untuk meneruskan latihan mereka. That leader never emerged during boot camp. Unselfish request. Keesokan paginya, Putri Violet yang lagi mencari biji atau bunga pinus tiba-tiba melihat Ryan yang lagi duduk sendirian di sebuah bangku. Di sana, Putri Violet penasaran kenapa Ryan menyendiri, sehingga Ryan akhirnya bercerita tentang masa lalu di mana dia membuat bangku ini bersama siswa bernama Benji. His name is Benji. Berhubung bulan ini adalah masa Natal, Putri Violet jadi teringat akan kebersamaannya dengan orang tuanya, tapi sang ayah udah meninggal dari setahun yang lalu. Dari pembicaraan itu, Putri Violet jadi sedikit akrab dengan Ryan, di mana dia merasa kalau Ryan memiliki sifat lembut dan perhatian dengan orang-orang yang ada di dekatnya. We had a loss in the family. Kemudian di malam harinya, Putri Violet tiba-tiba aja mendapat pesan dari Pangeran Scott yang ternyata datang ke tempat ini. Putri Violet pun akhirnya diam-diam membuka pintu dapur untuk bertemu dengan Pangeran Scott yang ternyata ingin mengajak Violet kabur dan berlibur ke sebuah tempat. We've all come such a long way. Karena beberapa hari lagi mereka akan lulus, Putri Violet langsung menolak ajakan tersebut dengan alasan dia butuh pelatihan ini untuk membuktikan tekadnya menjadi ratu. Pada saat itu, Putri Violet akhirnya terpaksa mengakhiri hubungan mereka karena Pangeran Scott nggak menghargai usahanya dan nggak peduli dengan keinginan dari Ratu Erika. Even care that you being here could get me expelled. You'll regret this. Begitu Putri Violet akan kembali ke dalam kamar, pintu dapur di sana ternyata terkunci secara otomatis. Gara-gara kejadian itu, Putri Violet akhirnya terpaksa memanjat lewat pipa dan nggak tahu kalau dia masuk ke jendela kamar Ryan yang ternyata lagi video call dengan ibunya. Ketika Putri Violet akan keluar,
ibu Ryan tiba-tiba aja melihat sang putri yang lagi merangkak dan mengira kalau Ryan diam-diam sedang berkencan dengan seorang wanita. Ryan pun lalu menjelaskan kalau Violet merupakan peserta latihan, dan untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, Ryan akhirnya terpaksa menutup video call dari ibunya. Okay, bye. Setelah kejadian itu, Ryan kemudian bertanya kepada Putri Violet bagaimana ceritanya dia bisa memanjat ke jendela kamar. Di sana, Putri Violet akhirnya berbohong kalau dia ingin melihat bintang, tapi begitu dia akan kembali ke kamar peserta, ternyata pintu dapurnya udah terkunci secara otomatis. Yep. Just like you showed me. Pada pembicaraan itu, Ryan lalu bercerita kalau dia sempat bertengkar dengan Benji karena dulu Ryan pernah melarang Benji untuk berangkat ke medan perang. Namun Benji akhirnya meninggal karena dia ngotot pergi berperang, yang membuat Ryan merasa sangat menyesal dan memutuskan untuk beristirahat dari kehidupan militer. I quit teaching. He's not giving myself a chance to successfully. Keesokan paginya saat mereka akan sarapan, Squibby kemudian bertanya kepada para peserta siapa yang meninggalkan jejak kotor di dapurnya. Di sisi lain, Ryan ingin menyampaikan undangan pesta malam ini yang diadakan oleh pensiunan kolonel bernama Jimmy, dan orang itu adalah kakek-kakek yang pernah ditolong oleh Putri Violet. Need to wear your holiday best. I'll open up the letters. Ketika datang ke rumah para veteran, Ryan lalu mengenalkan mereka dengan seorang wanita bernama Lorna yang merupakan asisten di tempat itu. Di sana, Violet kemudian kembali bertemu dengan Jimmy, dan untuk memeriahkan pesta tersebut, Ryan dan para muridnya akhirnya menyanyikan lagu Natal bagi mereka. Di hari berikutnya, para peserta kembali mencoba berlatih halang rintang untuk memperlihatkan sampai mana kedisiplinan bisa merubah mereka. Latihan itu pun akhirnya ditutup oleh aksi dari Putri Violet, yang akhirnya berhasil memanjat tali dan membunyikan lonceng berkat kerja kerasnya selama 10 hari. Lalu di malam harinya, Putri Violet tiba-tiba melihat Noel yang lagi bersedih karena dia ingin ayahnya datang ke akademi ini untuk melihat kelulusannya. Mendengar hal itu, Putri Violet jadi merasa kasihan, sehingga dia meminjamkan ponsel lipatnya kepada Noel dan memberikan dukungan agar Noel mau mengundang ayahnya ke tempat ini. What if he says no? Then Setelah Noel selesai menelpon ayahnya, dia dan Violet nggak sengaja mematahkan bangku yang dibuat oleh Ryan. Di waktu yang sama, Ryan tiba-tiba aja muncul di tempat itu, yang mengetahui kalau bangku buatannya udah patah dan melihat Noel yang sedang memegang ponsel. Karena udah terlanjur ketahuan, Putri Violet akhirnya mengakui semua kebohongan yang udah dia lakukan, termasuk kedatangan Pangeran Scott sampai dia terkunci di luar dapur. Tentu aja pengakuan itu membuat Ryan merasa sangat kecewa, dan karena Putri Violet udah melanggar berbagai aturan, Ryan akhirnya terpaksa membatalkan kelulusannya. Ryan, That's Captain Douglas, Cadet. You, Captain Douglas. Beberapa waktu kemudian, Ratu Erika yang datang untuk melihat kelulusan putrinya akhirnya mendapat kabar kalau Violet batal lulus. Violet kemudian memberitahu kalau dia udah punya misi sebagai seorang bangsawan, tapi sayang Ratu Erika nggak percaya sama ucapannya dan menganggap kalau putrinya hanya mencari pembenaran. This is our first Christmas without father. Ketika Putri Violet sedang jalan-jalan di luar, dia tiba-tiba aja bertemu dengan Lorna yang batal merayakan malam Natal dengan para veteran akibat beberapa kerusakan pada dapurnya. Putri Violet pun akhirnya meminta bantuan teman-teman untuk memasak bagi para veteran, tapi karena mereka ketahuan oleh Ryan, Noel akhirnya meminta Ryan untuk berbicara dengan Violet. Sesuai informasi dari Noel, Ryan kemudian datang menemui Violet yang ternyata sedang memperbaiki bangkunya bersama Jimmy. Ryan pun akhirnya meminta maaf atas keputusannya yang terlalu terburu-buru sebelum dia mendengar alasan dari Putri Violet yang berniat membantu Noel untuk menelpon ayahnya.
time with me. Walaupun Putri Violet nggak lulus dalam pelatihan, dia lalu meminta izin kepada Ryan agar boleh mengajak para veteran untuk merayakan malam Natal bersama mereka. Namun ketika mereka lagi memasak, Ratu Erika tiba-tiba aja muncul di tempat itu dan memberitahu kalau dia mendapat telepon dari Squibby yang bercerita tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Putri Violet. Kemudian di malam harinya, mereka semua akhirnya mengadakan pesta malam Natal sekaligus acara kelulusan bagi para peserta di akademi. Dalam acara itu, Ryan kemudian berterima kasih atas inisiatif dari Putri Violet, dan karena sang putri banyak melakukan kebaikan, Ryan akhirnya memutuskan untuk meluluskannya. That's all right, sir. Setelah mereka semua selesai makan malam, Ryan lalu memberitahu tentang tawaran dari Ratu Erika yang memintanya untuk menjadi pelatih di kerajaan Wingrevia. Pada momen itulah Putri Violet akhirnya mengaku kalau dia udah jatuh hati kepada Ryan, dan di sisi lain Ryan ternyata juga memiliki perasaan yang sama kepada sang putri. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Private Princess Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.